Dari ufuk timur, laut dan langit bersatu dalam garis abadi. Ombak berlari, meninggalkan jejak yang berkilau disaksikan mentari. Dari pelukan alam, lahirlah butiran cahaya hasil dari kesabaran tangan-tangan yang setia menjemput anugerah. Puluhan tahun menjaga tradisi, merawat warisan, dan menanam harapan di setiap musim. Sebuah kisah garis pantai Gorontalo, indah, hidup, dan menjadi saksi keteguhan hati. Laut dan matahari melahirkan harmoni yang menumbuhkan, mengubah, dan menghidupkan. Itulah bahasa alam. Sederhana namun tak ternilai. Di Gorontalo, pertemuan laut dan matahari menjadi kisah terciptanya kilau kristal pembawa kehidupan. Sidowonge, sebuah desa di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, telah mengukir kisah itu sejak puluhan tahun lalu. Hal ini tidak lepas dari letak geografisnya di pesisir Teluk Tomini yang dikenal akan kekayaan perairannya. Untuk Kabupaten Pohuwato sendiri, untuk potensi garam ini menjadi satu-satunya daerah penghasil garam di Provinsi Gorontalo. Dari data yang kami punya itu dirilis dari tahun 2016 sampai 2024 ini, puncaknya kita ada di tahun 2019 di angka 2.000 ton lebih, 2,4. Dari target kita melampaui target, karena nasional menargetkannya 2.000, kita mencapai 2.400. Dan juga secara kualitas kita sudah pernah uji coba lab di Makassar, dan hasilnya kualitas atau kadar garam di kita itu sangat memuaskan. Pohuwato memiliki 250 hektar lahan potensial untuk pengaraman. Dari luas itu, 104 hektar sudah dimanfaatkan. Sebagian besar berada di Desa Sidowonge, Kecamatan Randangan. Luasannya mencapai 101,5 hektar hamparan petak garam. Tak hanya itu, 16,5 hektar lahan integrasi disiapkan untuk memperkuat industri garam di masa depan. Hasilnya, dalam setahun, Pohuwato bisa menghasilkan antara 300 hingga 3.000 ton garam. Menakjubkan. Kalau dihitung ratanya itu kemarin saja di angka 2.000 itu habis. Dia sesuai dengan permintaan itu, ada yang per bulan datang ambil, ada yang per 2 bulan, bahkan ada yang per minggu. Per minggu mereka sering datang sendiri dengan alat angkut truk atau mini truk, langsung datang ke gudang untuk mengambil garam yang ada di sini. Namun, angka ini bergantung pada musim, cuaca, dan ketekunan para petani garam yang setiap hari bekerja di bawah terik matahari
memanen butiran putih yang tak ternilai. Kalau melihat prospek, memang ini masih prospeknya cukup besar. Kenapa ya tadi? Karena di kita di area Sulawesi Utara, Gorontalo, bahkan tengah ini belum banyak masyarakat yang mau berprofesi sebagai petambak garam. Sementara permintaannya itu cukup tinggi. Bahkan kadang-kadang para petani ini kewalahan. Permintaannya tinggi, produksinya kurang. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena di tahun ini masih produksinya sangat minim, maka semua hasil yang diperoleh atau yang dihasilkan oleh para petambak garam ini semua terserap oleh pasar. Jadi secara potensi ini cukup besar. Permintaan di pasar ini lumayan tinggi. Pagi di desa Sidowonge, udara terasa segar. Sejumlah masyarakat bergegas menuju ladang, ditemani kicau burung dan sinar matahari mulai merekah. Begitu alami. Desa ini dikaruniai hasil bumi melimpah. Selain garam, terdapat ratusan atau bahkan ribuan pohon kelapa ada di sini. Kebanyakan masyarakat memproduksinya menjadi kopra. Untuk garam sendiri, untuk yang kita di Pohuwato ini karena namanya masih garam krosok, belum garam industri, itu banyak digunakan untuk pertanian, kemudian sebagian di peternakan, kemudian ada di pengawetan ikan, ada di pabrik es juga. Gitu, di pabrik-pabrik pengolahan ikan juga dibutuhkan. Yang di Bitung itu digunakan di sana. Untuk area Paguyama itu di pertanian dan peternakan. Ini untuk dicampur, kalau di pertanian itu dibuat pupuk atau sedikit dicampur di bahan makanan untuk pakan ternak. Yusuf Poliyama, satu dari puluhan kepala keluarga di desa ini yang menggantungkan hidupnya pada garam. Setiap pagi, aroma laut memanggilnya menuju tambak. Di sana, berdiri gubuk kayu, saksi bisu dari musim demi musim yang telah ia lewati. Lebih dari 4 dekade mendedikasikan hidupnya di lahan tambak garam. Usianya kini sudah renta, kulitnya keriput karena terbakar matahari, dan matanya memerah akibat paparan air laut yang terus ia hadapi setiap hari. Ia adalah potret nyata pengabdian. Waktu orang pertama dari Gorontalo ini sampai di sini ini tahun 84 itu kita orang saya datang kemarin di sini ada percontohan khusus garam. Baru itu Pak Abdurrahman Domil itu panggil sama orang basudara. Pak Beken ini lo garam ini. Terus orang dia ambil di ini itu, dia gaji per bulan. 15.000 per bulan orang pe gaji. Waktu itu 84 itu. Tapi itu tiap 6 bulan dia mau bayar itu gaji itu. Tiap 6 bulan. 1 tahun itu 1 kali 2 kali bayar. Itu DP.
Setelah itu jadi garam itu, kita orang tidak tahu bagaimana mau ambil garam ini. Ya kita orang cari-cari DP ini yang orang ada dapat kamar itu orang Bugis itu teh Kamaludin. Nah, dia tahu itu mbak kumpul-kumpul garam. Kita orang ikut itu. Baru orang so ikut itu, itu kita orang so tahu itu DP. Mbak ambil garam, mbak kasih masuk air itu dia kasih tunjuk. Kita orang ikut itu. Ternyata itu Pak Abdul Rahman Domili itu kan dapat di sini. 2 lokasi. Dia kasih sama saya 1 lokasi, dia punya 1 lokasi. Kita orang olah itu. Sampai jadi lagi. Hingga kini, Pak Yusuf masih menggunakan metode konvensional dalam membuat garam bergantung pada matahari. Pembuatan garam diawali dengan menampung air laut. Para penambak biasa menyebutnya air muda. Air ini kemudian dialirkan ke beberapa petak tambak yang sudah dilapisi geomembran atau plastik berbahan polimer sintetis yang fungsinya menjaga air agar tidak meresap ke tanah. Dibutuhkan setidaknya 5 kali proses penampungan untuk memisahkan kotoran dan endapan hingga menghasilkan air tua. Air tua inilah yang akan mengalami perubahan dari bentuk cair menjadi uap dengan pemanasan oleh energi matahari sehingga menghasilkan kristal garam dan mineral. Proses ini disebut evaporasi. Karena proses pembuatannya masih tradisional, Pak Yusuf dan para petani garam lainnya kerap menghadapi kendala. Cuaca menjadi tantangan terbesar yang sangat memengaruhi hasil produksi mereka. Belakangan ini, cuaca memang semakin sulit diprediksi. Namun bagi Yusuf, semua itu tetap ia syukuri. Sebab baginya, garam bukan sekedar hasil, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang telah ia jalani dengan penuh ketekunan. Kendala-kendala kendala-kendala itu kan cuma hujan ini yang sedangkan itu 2004 itu dari bulan 8 tidak ada. Hujan terus sampai sekarang ini. Kalau cuaca begini setengah mati.
Tetap bekerja cuman itu pompa air, ada yang ini terang ini akan. Pokoknya hujan saya terima, panas saya terima, tidak ada mengeluh begitu. Kan semua di ini kamar itu, yang mana yang mau kasih terang terima. Namun di beberapa tahun belakangan ini agak menurun produksinya, sangat drastis. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi. Karena sistemnya evaporasi, ketika curah hujan tinggi, maka panen atau hasil yang diperoleh oleh para petambak itu menurun. Itu. Belum lagi faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan produksi ini belum seperti yang kita harapkan, yaitu ada peningkatan secara signifikan dari seperti di tahun 2019, Mbak. Di tengah cuaca yang makin sulit diprediksi, lahir sebuah inovasi yang mampu menjaga air tua dan kristal garam dari terpaan hujan. Rumah Cunel, sebuah teknologi sederhana menyerupai rumah kaca yang dibentuk seperti terowongan. Tingginya bervariasi antara 2,5 sampai 3 meter. Dengan lebar 3 sampai 8 meter dan panjang bisa bervariasi sesuai petak tambak. Di bagian penutupnya menggunakan plastik geotermal yang mampu menjaga panas dan melindungi dari hujan. Untuk dukungan pemerintah sendiri, sejak adanya potensi garam di sini mulai dari 2011-2012 itu, bantuan pemerintah sudah sangat, saya pikir sudah sangat luar biasa support pemerintah, apakah itu pemerintah daerah, kabupaten, kemudian provinsi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri. Karena garam di sini sudah dikeroyok oleh mulai daerah, provinsi, dan pusat. Saya kasih contoh, untuk pusat itu pernah di tahun 2023 kita ada lahan integrasi. Kemudian dari provinsi ini tunnel, kemudian geomembran, pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusianya untuk petambak juga dilakukan oleh provinsi. Kalau kita kabupaten juga pernah membantu pembuatan, mencetak meja-meja untuk tempat membuat kristal garam. Jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, kabupaten, daerah provinsi, dan dari pusat melalui Kementerian Kelautan. Kalau sekarang ini kan kita coba merekayasa dengan memberikan pengetahuan pada masyarakat menggunakan sistem tunnel. Istilahnya karena ini untuk menghindari pada saat cuaca hujan para petambak garam ini tidak bisa melakukan panen, maka dengan sistem tunnel ini diharapkan membantu para petambak garam bisa berproduksi walaupun cuaca lagi hujan. Memang tidak seperti ketika lagi panas terik, tapi minimal ini bisa membantu tetap ada produksi manakala kondisinya pada saat iklimnya sementara hujan. Bahkan dia dengan sistem sistem tunnel ini dia kualitasnya tetap putih dengan kristal-kristal yang bagus. Jadi kristal garamnya tetap besar, bagus, putih. Kemudian juga terjaga dari kotoran-kotoran yang datang di meja garam ini.
Setiap jengkal lahan tambak, ada jejak keringat yang menetes, ada doa yang dipanjatkan agar laut memberi berkah dan langit memberi cuaca yang bersahabat. Selama berpuluh-puluh tahun, Pak Yusuf dan para petani garam lainnya menggantungkan hidupnya pada butiran kristal putih yang berkilau. Setiap musim, mereka menanti dengan penuh harap, meski tahu tidak semua usaha akan selalu berbuah manis. Pak Yusuf dan petani garam lainnya telah menancapkan kisahnya di Sidowonge sebagai penjaga rasa. Setiap kilau kristal ditambak, ada simbol pengharapan. Harapan yang tak pernah padam dari generasi ke generasi, bahwa perjuangan mereka akan selalu memberi arti bagi banyak orang. Sebuah kesyukuran baginya terlahir di tanah Gorontalo, negeri dengan hasil bumi melimpah. Dari lautnya yang membentang luas, ia diberi rezeki berupa garam yang menjadi sumber kehidupan.